kalau ada uang saya bayar, ngapain saya? Memang mesti ibu bayar, ibu mesti bayar, ini kewajiban kok. Saya sekarang ini benar-benar nggak. Ibu jangan bicara seakan-akan saya datang saya minta duit ibu, enggak. Saya bilang kembalikan duit yang sudah Anda pakai. Tahu. Gitu loh, itu mindset jangan Anda balik gitu loh. Apalagi ibu bicara soal jangan diperas. Saya ngapain saya peras Anda? Anda jangan buat diri supaya Anda ini korban, enggak. Anda pelaku utama. Almarhum dan Nyonya Yosefins Wilhelmina Venturi atau Sonai Ubud mempersunting pengantin wanita. So I'm here at a typical Indonesian wedding, Jakarta. It's classic. You have your people eating, greeting, dancing, singing. But the difference here is that it's a community of debt collectors. Some of Indonesia's biggest and most powerful debt collectors are at this wedding, and many share one thing in common. They are from the islands of Maluku in eastern Indonesia. Eastern Indonesia is comprised of several hard-to-reach provinces. Many here at this wedding are from a collection of islands off the coast of Papua called Maluku. This region is often ignored, and Eastern Indonesians are regularly discriminated against and denied work because of their darker skin and locally perceived scary looks. Though there is one industry they do dominate: debt collecting. Ferry is one of the old guard of the Indonesian debt collecting industry. He's been collecting debts since the early 80s and has watched the rise of debt collecting in Indonesia and the fortunes of ethnic Moluccans with it. Today I'm meeting Ferry near a cluster of street-side restaurants in South Jakarta that are local hangouts for Indonesians from Maluku. Di sini boleh? Permisi menjawab ya? Kebanyakan orang yang kerja di industri debt collecting tuh orang Ambon. Nah, menurut Bung Ferry ini kenapa? Orang berani kasih kita pekerjaan itu karena dia lihat kita punya fisik. Gimana kita kalau mau datang ke orang, kalau kita nggak berani, gimana kita mau datang ke orang? Ya kan? Masuk di logika kan? Tapi dari dulu kala nih, orang Maluku tuh dipakai. Mau tentara, mau apa. Kenapa? Karena keberaniannya. Oke. Kita tahu bahwa tahun 80-an tuh Orde Baru, hukum masih abu-abu. Hukum masih abu-abu. Abu-abu semua ya? Beda dengan tahun 98 ke sini, setelah reformasi itu hukum udah jadi panglima. Jadi ketika masih abu-abu tuh cara nagih orang beda ya? Beda. Jauh beda. Ya, beda. Ada yang pakai kekerasan, ada yang pakai tergantung suasana. Kalau sekarang nggak bisa. Oke. Sekarang udah pure hukum. Banyak orang di sini mungkin menganggap bahwa debt collecting itu berbahaya atau keras atau kasar. Nah, Kalau menurut Bung Ferry itu gimana? orang boleh menilai kita biasa pergunakan kekerasan, tapi pembuktiannya kan nggak ada. Cuma karena orang lihat kita punya perawakan, orang lihat kita punya cara, orang lihat kita punya fisik, orang udah takut. Suka bilang, wah seram untuk orang Ambon itu, orang Maluku itu seram. Dia bakal bikin pendekatan, wah sangat baik. Dan sangat hormatin orang, sangat menghargai orang. Jangan lihat orang tuh dari bajunya ya, tapi Atau dari fisiknya? saya kan nggak bisa pakai bajunya pasalnya. dia, karena nggak pas, ya kan? Iya. Padahal saya cubit ini sakit juga, padahal sama. Ya, ujung-ujungnya kita semua Ya, manusia ya. ujung-ujungnya kita sama kok. Yes, kan boleh. Ini minuman khas Maluku. Biasanya minumnya begini aja apa campur sama soda atau Enggak, begini langsung aja. Dia kalau campur sama soda tuh diketawain sama orang. Kenapa? Kurang tough ya? Ya, yes. Cheers. Ya, vodka. Iya. Ya, alkohol lah. Ya. Kita kan bajingan. So I just got done hanging out at a warung in Block N, cluster of Ambonese warungs. Had a chat with Bung Ferry. He's a well-renowned debt collector. And he was quite open and really easy to talk to. But I feel like there's a few things that were left unsaid or unanswered, which makes me more curious about this whole industry. Ferry gave us the contact of an active debt collector named Jemmy Tattoo, who agreed to let us join him during a debt collection.
Jadi biasanya kita terima satu kasus. Setelah itu kita briefing, saya atur anak-anak yang mana yang punya skill, kita kasih maju. Cara-caranya beda-beda. Ada yang untuk bicara, ada yang untuk pasang badan aja, diam. Ya, semua yang ada di situ punya peran untuk membuat debitur ini agak tidak nyaman. Nah, disitulah ketidaknyamanan itu baru kita ajak untuk dia menyelesaikan dia punya masalah. Kalau memang debiturnya agak bandel, berarti kita pakai peran banyak orang. Atau Bisa kalau sampai berapa orang? bisa sampai ratusan. Ratusan orang. Bisa. Tapi selalu kita juga jaga-jaga jangan sampai nanti debitur dia bikin perlawanan. Bikin perlawanan, makanya ada tim yang harus backup dari luar. Standby dari luar, itu yang bawa alat, bawa apa segala. Kalau ngomongin alat tuh biasanya apa aja ya? Kalau kita kalau ini masih pakai parang sih. Ada kalau memang mereka nggak bisa bayar cash, apa yang ada mereka punya yang aset kita ambil. Nah ini cara yang nanti kita mau pakai, ini cara bertahan. Bertahan tuh bisa sampai berapa jam? Ya bisa sampai 5 jam bisa, 1 hari bisa. Bisa tidur di situ. Pernah? Iya pernah. Tidur nungguin. Iya pernah. Siapa yang kuat sampai dia nyerah soalnya, baru kita bisa sampai kita dapat solusi. Yang dari aku lihat kan ada yang bos, ada yang anak buah. Nah gitu gimana caranya buat dapet respect atau naik tingkat dalam industri ini? Kita bisa punya nama tidak terlepas dari dunia persilatan. Jadi kita tidak bisa eksis kalau tidak berbuat. Jadi harus ada action di situ, di mana ada yang lebih jago. Kalau yang dari bawah bisa kalahin dia, yang dari bawah bisa Bisa naik. Bisa naik. Bisa dapet respect. Ya. Saya juga pernah berantem sama John Kay, pernah sama Basri. Ini dari John Kay ininya. Cari poin, kalau istilah dunia persilatan cari poin. Saya 16 kali ditangkap polisi. 1 kasus pembunuhan, 2 kasus kenakalan, berantem. Nah, yang rekan-rekan yang di penjara sekarang ada 20-an. Pengalaman di penjara itu yang paling penting. Kalau kita bilang itu sekolah, ilmu hidup yang kita dapat di situ. Keluar pasti jadi statusnya pengalaman dan statusnya lebih naik. Oke. Dan dari situlah pekerjaan bakal banyak dari situ. Jadi Bung Jamie pernah takut atau merasa tidak nyaman ketika lagi kerja? Takut manusiawi ya. Semua manusia pasti punya rasa takut. Kalau nggak punya rasa takut itu lebih cepat mati. So we've just left Jamie's office and we're on the way to Kota in North Jakarta. I'm joining Jamie on a mission today with his boys to collect debt from someone who owes 3.4 billion rupiah to the banks. This is a huge amount of money, enough to buy a luxury house. And this is also Jamie and his boys' 3rd attempt to collect this debt. Backgroundnya yang utang, dia kerja sebagai apa atau Dia berbisnis. berbisnis? Ah, Seperti apa aja? toko material, bahan bangunan. Oke. Ya. Dia agunin rumah untuk dia bikin usaha material. Dan dalam perjanjian itu dia akan bayar untuk penyicilan utang dia ke pihak bank. Tapi rupanya perjanjian itu tidak ditepati sama dia. Jadi sampai sekarang belum ada 1 rupiah pun yang dia bayar ke bank. Kita harus bikin bagaimana caranya untuk bisa dapat solusi hari ini. Jadi hari ini minimal kita 500 juta yang kita minta. Sebelum yang biru ya? Ini. Oh iya. Ini. Yang ujung sini. Ya. Ya. Right across the street, you can see the construction materials company where they've just gone in. They wouldn't let me come in so as not to disturb their negotiation methods. Tujuan kita ke sini kan ada tolong balikin apa yang sudah Anda ambil, itu saja. Kapasitas kita sesuai dengan surat tugas yang kita punya, bahwa ada duit bank yang ibu ambil, ya kan? Kita datang, kita hanya minta, Bu, tolong kembalikan duit itu. Uang yang semua dikasih ke yang punya rumah. Tolong kembalikan duit itu. Kita nggak tahu mau bagaimana ceritanya, bagaimana caranya. Yang melakukan akad kredit adalah ibu.
Yang melakukan akad kredit dan menerima uang itu adalah ibu. Masalah ibu mau pakai buat apa, ibu mau kasih di sumbangan ke orang, itu bukan urusan kami, itu bukan urusan bank. Nah, Kenapa kita nggak mau bayar 500 juta? Karena kita tidak merasa memakai. Itu 500 jutanya itu kan menurut kamu, gini loh. Ini 500 jutanya Hah? itu, Dia bayar ini buat utang. bayar ke Bayar dia. utang. Mama. Betul, betul. Cuma kamu dengar sini. Kamu dengar sini. Kamu dengar. Yang melakukan pinjaman itu siapa? Ya Pak, kita kalau sama-sama ngotot-ngotot juga nggak Iya, selesai itu dia, ya. ibu juga ngerti. Supaya kita jangan sampai kecekcokan ya. Saya Iya. pengennya Kita kalian juga- kan jadi sahabat saya. kita Siapa juga tahu mau kita ada cekcok. apa-apa bisa minta tolong. Solusinya begini aja. Kasih waktu saya jual. Nanti kalau sampai kita nggak bisa jual atau gimana, kita baru ngomong lagi soal bayarnya gimana gitu. Oke? Gak bisa, Bu. Saya dinilai, tolonglah, Bu, Pak. saya dinilai orang tidak layak untuk melakukan pekerjaan ini. Bukan. Bapak jangan Ah, bilang. justru saya mau lihat ini, saya mau lihat niat baik ibu. Gitu. Jangan sampai nanti supplier Anda lihat kita di sini, orang kepercayaan orang terhadap Anda jadi nggak baik. Two of the crew were sort of on guard outside under the heat of the Indonesian sun, which today I think is probably 30 degrees. It's dusty out, no one's eaten, they're still waiting, and you can see it's not a glamorous or easy job to do. Ibu, Anda kan bukan juga, saya rasa Anda Aha. bukan orang gila gitu loh. Bukan, Bukan orang memang gila bukan. yang ngambil apa pengajuan kredit dan Anda tidak tahu bagaimana caranya mengembalikannya. Saya rasa Anda cukup rasional. Saya Tadi kalau ibu ada bilang. uang saya bayar, ngapain Yang saya tadi ibu harus bilang. Memang mesti ibu bayar, ibu mesti bayar, ini kewajiban kok. Saya sekarang ini benar-benar nggak Ibu jangan bicara seakan-akan saya datang saya minta duit ibu, enggak. Saya bilang kembalikan duit yang sudah Anda pakai. tahu. Gitu loh, itu mindsetnya jangan Anda balik gitu loh. Apalagi ibu bicara soal jangan diperas. Saya ngapain saya peras Anda? Anda jangan buat diri supaya Anda ini korban, enggak. Anda pelaku utama. Saya kan ngomong sama bapak. Sembarang mau aja. diapain juga saya tetap nggak punya uang. Anda punya kewajiban, ibu. Nggak punya uang. Itu Jangan sita begitu. Aja. Saya bilang kan bang kalau nggak sita aja udah gitu ya. Beres kan. Gini. Ini nggak selesai yang kayak begini. Coba. Mama kasih tahu gini. Mama kasih tahu ini kan bukan kita niat jahat. Maksudnya kasih waktu lah. Saya minta tolong abang kasih kita Oke. waktu. Kita perlu nembuk keluarga Oke. dulu ngomong. Anda mau minta waktu ke saya berapa lama? Nggak usah lama lah. Ya. Yang penting saya perlu ngomong dulu karena saya nggak tahu. Iya, maksudnya makanya saya tanya Sekarang kira-kira. hari Rabu. Sekarang hari Selasa ya. Antara Rabu kalau Kamis kita harus ke sana, Mas. Ya. Kita harus ke sana. Minimal kita harus selesai masalah kayak begini. Kalau enggak Ya harusnya dia nggak dong yang tanggung akan jawab. ada Iya, penyelesaian. pakai duitnya. Oke. Ya. Oke, jam 10 kita ketemu di sana. Ya. So we've been here for about an hour, and Jamie and his crew have just come back out. We're gonna meet back up with them in a second and find out what happened inside. I'm assuming that they've made some headway with this case, considering that only took an hour. Untuk hari ini progresnya cukup baik karena tadi sudah ada komitmen bahwa mereka nanti akan ke bank untuk mau membicarakan komitmen penyelesaian pembayaran. Untuk strateginya ibunya untuk bertahan bagaimana tadi? Ya, memang ibunya dari kemarin tetap bertahan. Dia paling kuat bertahan. Yang nggak kuat bertahan justru anaknya. Ibu nggak kasih solusi sama sekali. Rupanya dari anaknya baru bisa ibunya diarahin sama anaknya untuk ada solusi untuk mereka ke bank. Kita libatin semua kan, anak-anak ikut terlibat, semua ikut terlibat, artinya bahwa memang semua jadi tertekan karena kehadiran kita. Justru karena semua tertekan itulah sudah pasti mereka kan berusaha untuk menyelesaikan. Logikanya begini, kalau saya yang punya utang, saya tertekan, saya dimarahin, wajar, saya masih bisa menerima itu. Tapi misalnya anak saya, misalnya istri saya jadi tertekan, anak saya jadi tertekan karena utang saya, itu yang biasanya orang tidak kuat. Gimana ketika lihat si ibu nih yang utang, kasihan apa enggak? Kalau saya kasih perbandingan seperti tadi yang maling motor ya, itu bayangin akibat yang ditimbulkan dari misalnya orang maling motor, itu orang dianya bisa dibunuh, dibakar dan sebagainya. Tetapi orang-orang yang seperti ini yang memang maling ambil uang yang begitu besar, kadang-kadang mereka nggak ada rasa bersalahnya. Mereka menempatkan diri mereka itu sebagai korban, selalu sebagai korban. Padahal sebenarnya mereka ini pelaku utama, mereka inilah yang maling sebenarnya. Kalau terlalu pakai perasaan, berarti kerjaan ini
nggak pantas untuk kita kerjain. Afterwards, Jemmy took us to an industrial part of North Jakarta called Tanjung Priok. This is a local hangout for Moluccan people, and this territory is led by the man who got married at the start of this piece, Ongen Goro. He's tall and quiet and gives short answers, but he's highly respected by everyone in the neighborhood. Kan nggak berani masuk ke sini. Belum ada yang berani masuk ke sini. Nggak berani. Nggak berani. Ya. Ada yang ganggu kita, ada yang gimana gitu. Di Priok persatuannya kuat. Persatuan di Lingkungan. luar, persatuan di penjara juga kuat. Oke. Ada alat-alat kayak parang atau apa yang bisa ditunjukin? Ada. Lihat itu apa? Ambil aja. Nanti Bang Putar cabut pistol aja ya. Cabut pistol aja pegang begini tuh. Ada pistol korek. Ini buat potong-potong tangan-tangan yang nakal. Jadi setiap hari ini dibawa kemana-mana? Atau? Kalau ada dibutuhkan ya baru. So I spent the whole day hanging out with this community of debt collectors. And one thing that's really palpable, the main thing, is a sense of community. Even for me as an outsider, they've been open and welcoming. And so I really feel and sense this brotherhood. Despite the general perception in Indonesia that debt collecting is just a bunch of street thugs, everything I've seen and learned today has shown me that this is actually just a big family. While it seems like most of what happens in debt collecting applies to low-level personal debts, these kinds of debts, even small ones, can have a big impact on the national economy. A high percentage of non-performing loans, combined with poor government monetary policies, has led to crises in the past, like the banking collapse of the 90s. I spoke to financial expert Luwina Hananto about why the debt collection industry is so important in Indonesia. Penting sekali supaya perbankan ini punya sistem kredit yang sehat, punya struktur yang sehat. Maka debt collecting ini seharusnya bisa menurunkan jumlah utang yang tidak tertagih. Tidak ada magic solution untuk masalah utang. Sederhana, harus bayar. Karena selama orang ngambil utang tanpa tahu bayarnya pakai apa, selama itu pula kita berhadapan dengan resiko yang sangat besar atas kemungkinan kredit macet individu. Dan ini bisa jadi bahaya yang lebih besar lagi untuk ekonomi negeri kita. Jadi ini kayak menyiapkan bom waktu yang akan meledak dalam 15 tahun ke depan. Despite their important role in the economy, Moluccans are still seen as part of the underworld by many Indonesians. Today, many Moluccans are trying to shake the criminal stereotypes attached to them. Marcel is the half-Ambonese CEO of a local security services company. Many of his employees are from eastern Indonesia. He's trying to put a legitimate face on a business often seen as the domain of the underworld. Halo Marcel. Ya. Saya kan pemimpin di beberapa organisasi, mau ngikut organisasi kita, perhatiin kita terus. Ya, hampir sama kayak artis, cuma kalau kita organisasi kan, kalau kita tunjukkan hal-hal yang negatif sama mereka, ya mereka justru makin jelek hidupnya. Kita kan mau mencoba bagaimana caranya supaya mereka menjadi orang yang dengan pekerjaannya mereka bisa membuat keluarganya sejahtera, kehidupan mereka lebih baik. Ini kita bilang, ini ruang eksekusi. Ruang eksekusi. Ya itulah. Sebenarnya. Soundproof ya? Hah? Soundproof. Sebenarnya sih memang ini tempat teman-teman bad debt di sini. Ya mereka di sini ya, mereka bahas apa, mereka ketawa-ketawa mau ngerokok semua di sinilah. Ya kan? Oh iya sih. Baunya bau rokok kan? You can scream as loud as you can, but nobody gonna hear you. Ini adalah salah satu industri yang mendukung juga pertahanan bangsa. Nah, gimana caranya untuk membuat negara ini kuat? Berarti perjalanan usaha setiap klien, setiap perusahaan itu harus bagus gitu, harus lancar. Nah, kita kan sama-sama menjaga kelancaran usaha kan, dengan cara collection, dengan cara mengontrol orang-orang yang nggak bayar itu bayar tepat waktu. Kalau perekonomian lancar, rakyat sejahtera, pertahanan kita kuat. Dunia collecting itu selalu akan berbenturan dengan penguasa-penguasa di Indonesia nih. Kalau udah makin tinggi tagihan-tagihannya, biasanya grup-grup besar kan,
Anak-anak lapangan kan nggak ngerti kalau kayak gitu-gitu kan. Mereka nggak punya kesempatan untuk bergaul dengan grup-grup besar ini. Nah, dari latar belakang saya perguruan bela diri, dengan organisasi-organisasi, nah, saya punya kesempatan untuk bergaul dengan mereka. Saya memanage koordinator-koordinator seperti Bung Jamie supaya mereka juga bisa punya klien-klien yang lebih baik, yang lebih profesional, sehingga tidak menganggap teman-teman ini yang di bawah ini seperti orang-orang preman-preman sembarangan begitu. How can you change this mindset to making it seem like making it more professional or something to be proud of? Saya tidak ingin membuat citra Ambon jelek. Pertama saya memberikan contoh buat mereka, bagaimana hidup yang benar ya. Nah, dengan demikian tingkat kesejahteraan industri ini cukup bagus peluang ke depannya. Dengan keberhasilan anak orang-orang Ambon di seluruh Indonesia, itu merupakan tujuan kita nih. After showing me around his office, Marcel started to introduce me to some of the men who work for him. They all have their own unique skills. These two men can supposedly find people using their senses to feel people's vibrations. I wasn't convinced, so I decided to put them to the test. Nah, saya di sini kadang-kadang minta tolong dengan Pak Kasono, Pak Edi untuk cari orang-orang yang ngumpet juga. Maksudnya yang besok ngutang. ngumpet yang orang ngutang. Iya. Nah, kalau kita mau nanti Kathleen mau ngumpet gimana, nanti mereka tutup mata semua, mereka cari. Oke, kita coba ya. Diperiksa dulu kacamatanya. Do you want to check? I don't think I'm in a very good spot, actually. Ngumpet jauh-jauh sih. Tuh di atas tuh. Oke, dia lagi gini nih. Sekarang lagi ngapain sekarang? After a few days, I felt closer to them, but I still felt as if there was something missing in my understanding of the way debt collecting works. So I decided that I needed to see this industry from the perspective of people who are being collected on. I'm here at LBH Jakarta. It's the largest legal aid institute in Indonesia, and I'm here to speak with Yunita. She's the head of advocacy and has been working with people going through debt collection for the past 8 years. Halo. Kita harus melihat dari dua sisi. Jika kita melihat dari segi perdatanya atau segi hutang piutangnya, maka sebenarnya pihak yang membuat prestasi adalah pihak debiturnya. Tapi bagi cara penyelesaiannya untuk kasus seperti ini adalah penyelesaian mekanisme perdata. Bisa melalui jalur mediasi dengan pembayaran cicilan yang jauh lebih ringan. Lain cerita kalau si debt collecting ini melakukan tindakan pidana, misalkan intimidasi atau tekanan atau sifat-sifat yang mengganggu. Kalau dari kasus-kasus yang LBH tangani, biasanya mereka menyatakan ingin membayar, tapi mereka terus-menerus didatangi. Jadi oleh debt collector dengan intimidasi lain-lain menjadi takut. Ini jelas sebenarnya tidak sesuai dengan hak asasi manusia juga. Sebenarnya intimidasi tidak boleh dilakukan oleh debt collector, tapi mungkin itu mereka harus terpaksa mereka lakukan. Misalkan karena ada tuntutan klien yang membuat mereka harus lakukan itu kalau mereka harus survive. Sebenarnya pihak perusahaan, yaitu bank, ikut bertanggung jawab penuh atas semua dampak yang ditimbulkan dari kerjasama dia dengan pihak ketiga. Jadi apabila si debt collecting ini, perusahaan atau jasa perusahaan debt collecting ini melakukan ancaman, sebenarnya dia juga ikut terlibat. Tapi dalam kenyataannya mereka sangat suka sekali lepas tangan, mengatakan ini adalah masalah personal si debt collectornya dengan si personal debitur, padahal itu terjadi dalam jumlah yang sangat banyak dan sistematis. While they may seem like a bunch of tough guys, you can't help but wonder if they're also, in a way, victims too. Victims of a society that marginalizes Eastern Indonesians and banks that have no problems exploiting these stereotypes to get their money.
There are ties that bind men like Marcel to the debt collection world, and there are ties that keep him there too.